observasi kelas yang pada kesempatan ini kita akan memilih Ibu Dian yang sudah siap untuk diobservasi. Tetapi sebelum kita observasi di kelas, kita akan melakukan pra-observasi dulu. Pada kesempatan ini kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah kayak gitu. Oh ya, Bu. Sebelum kita melakukan observasi di dalam kelas, ada beberapa yang ingin saya tanyakan, Bu. Kira-kira persiapan Ibu sebelum melakukan observasinya apa saja? Yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang akan dicapai, Terus strategi ya, Bu ya. strategi dan tujuan. Tidak kalah pentingnya pasti Ibu sebelum menentukan tujuan pembelajaran, pasti Ibu menentukan tema atau bab apa yang akan diajarkan, ya, Bu ya. Terus akan membuat modul gitu. Oke, Bu. Sekarang pada kesempatan ini Ibu akan mengajar mata pelajaran apa, Bu? Matematika Kelas 4 ya. Iya, kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya apa, Bu? Melalui diskusi nanti diharapkan siswa dapat menentukan nilai tempat, bilangan pecahan sampai ribuan, 10 ribuan. 10 ribuan. Oh, jadi nanti Ibu tuh akan menjelaskan tentang nilai pecahan, Bu, ya, nilai tempat. Dengan metode diskusi. Dengan diskusi ya. Ya, Bu. Nah, ada kesulitan nggak dalam menentukan tujuan pembelajaran? Prosesnya nggak ada. Wah, luar biasa sekali. Memang pada hari ini kita memilih teman ya, atau yang diobservasi yang udah memang mengerti. Kebetulan beliau juga udah lulus di PPG-nya, jadi tidak banyak kesulitan yang dihambat yang ditemukan oleh beliau. Nah sekarang, Bu, dalam proses pembelajaran itu kan pasti ada area pengembangan yang hendak dicapai. Kira-kira apa, Bu? Area pengembangan? Iya, yang misalnya kan mengembangkan keaktifan apa, gimana area pengembangan? Mengembangkan keaktifan metode diskusi, karena dengan diskusi anak-anak bisa bekerja sama, mereka bisa mengeluarkan pendapatnya, kemudian bisa belajar dengan senang karena bisa berdiskusi, belajar bersama-sama dengan temannya. Jadi melalui diskusi, Bu ya. Jadi mereka bisa sharing yang misalnya teman yang belum mengerti, ada temannya lebih Bisa bekerja sama. saling bekerja sama dalam memecahkan permasalahan yang ada di pelajaran matematika, ya, Bu ya. Oke, ke dalam itu, Bu, Ibu menggunakan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Iya, konsisten dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ditambahkan dengan pembelajaran sosial emosional. Berarti memang cocok sekali, Bu ya, karena pembelajaran berdiferensiasi ini dan PSE ini memang benar-benar bisa meningkatkan pembelajaran atau proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Kira-kira nih, atau strategi apa yang Ibu persiapkan untuk pembelajaran hari ini, Bu? Ya, strategi misalnya pembelajaran menggunakan model apa? Pembelajaran yang saya gunakan itu discovery learning Atau diskusi tadi, ya. Discovery learning ini bisa berpusat kepada siswa, Bu ya? Iya, berdasarkan peserta didik itu bisa menemukan sendiri cara mereka belajar secara mandiri. Belajar secara mandiri. Berarti Ibu udah benar-benar menerapkan pembelajaran yang menurut Ki Hajar Dewantara. Biasanya Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwasanya seorang guru itu harus melakukan proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Oke, Bu, ini kan observasi, Bu. Kalau nanti hari ini, Bu ya, kita akan melakukan observasi di dalam kelas. Nanti, Bu, kalau di dalam observasi di dalam kelas, saya hanya lihat Ibu dalam proses pembelajaran saja. Jadi nanti Ibu jangan grogi, anggap saja nanti kita melakukan pembelajaran seperti biasa. Oke, Bu, terima kasih, Bu, atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi di dalam kelas. Iya, sama-sama Kak Ika.
yang di belakang lihat ya. Luruskan yang di belakang. Yang di belakang luruskan ya. Daerah berapa ya? Lagu dari daerah mana? Daerah kita sendiri ya, yaitu daerah Bengkulu. Kita sambil nyanyi ikutin ya musiknya ya. Tadi kita sudah mendengarkan lagu apa ya? Ikan Pais. Tahu ikan pais? Ikan pais itu makanan khas daerah mana? Nah, daerah kita sendiri. Bentuknya bagaimana ikan pais? Nah? Dibungkus pakai apa tadi? Daun talas, dikebek dengan tali. Ya. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Tentang bilangan caca. Apa itu bilangan caca? Bilangan yang dimulai dari angka berapa? Siapa yang masih ingat? Ayo. Angka 0. Dari 0, 1, 2, 3 sampai berapa? 3. Contohnya apa? Contoh bilangan caca. Ada yang 2 angka, ada yang 3 angka, ada yang 4 angka. Kalau yang 2 angka apa contohnya? Bilangannya 10. Iya, 10. Kalau yang 2 angka, satu lagi apa? 20. Terus yang 3 angka berapa? 100. Ya, 100. Kalau yang 4 angka? 1000. Nah, kaitannya dengan pelajaran kita yang hari ini kita akan belajar tentang nilai tempat. Pernah dengar nilai tempat? Bab 1 yaitu tentang bilangan caca sampai 10.000. Topik 2 yaitu nilai tempat bilangan caca. Itu dulu lagi yang rapi nah ya. Nah, sekarang kita tepuk semangat dulu. Pernah tepuk semangat? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Lagi sekali ya, ayo. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sudah semangat belum? Nah, tadi sudah lihat video tentang lagu apa tadi? Nah, biasanya kita beli ikan pais berapa harganya? Ada yang tahu nggak? 15.000. 15.000? Iya. Nah, kalau uang ibu hanya 10.000, cukup nggak? Berarti harus nambah lagi berapa? 5.000. Ya, berarti 15.000 itu pecahannya berapa? Kalau dengan uang itu 5.000. 10.000 dan 5.000. Iya, 10.000 satu, terus 5.000-nya satu. Kalau 15.000 berarti ribuannya berapa? Sesuai. 15.000. Ribuannya berapa? Ya, ribuannya 5. Puluhan ribunya 10. Ya, 10. Kalau yang ini uang berapa yang ini? 1.000. Kak, supaya jadi 10.000 berarti harus ada berapa lembar? 10. Ya, ada 10. Kalau supaya dia 5.000 berarti seribuannya harus ya, ada 5 lembar. Nah, coba siapa yang bisa mengelompokkannya uang 7.500 dari uang ibu yang di meja? Siapa yang bisa ke depan? Nah, yuk coba PP. 7.500 yang mana uang?
ribuan? Satu. Ya. Yang 2 ribuannya? Satu. Yang 1000? Satu. Walaupun dia 8.000, tetapi pecahannya di sana ada berapa? 3. Ada 3. Ini contoh pecahan uangnya tadi, nah ya, misalnya 2.700. 0 ini nilai tempatnya apa namanya? Satuan. 0 yang satu lagi puluhan. Angka yang satu lagi ratusan. Nah, yang terakhir nah, di sini nilai tempatnya ada berapa, Pak Gina? 4. Ya, ada 4. Yang pertama apa? Satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Berarti nilai tempat itu kira-kira apa ya? Ada yang bisa? Kira-kira nilai tempat apa, Nak? Ada yang tahu? Nah, kalau enggak coba kita perhatikan video yang ini ya. Kita kali ini kita akan belajar bab 1 membaca dan menulis bilangan caca sampai 10.000 kelas 4 SD. Apakah kalian sudah tahu apa itu bilangan caca? Bilangan caca adalah himpunan atau kumpulan bilangan yang selalu tidak bernilai negatif atau menempati tempat selain satuan, maka angka 1 tersebut dibaca sehingga cara membaca bilangan tersebut menjadi 1025. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai membaca dan menulis bilangan caca sampai 10.000. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Nah, dari video tadi, Nak, di situ ada cara apa saja tadi, Nak? Iya, cara membaca bilangan caca, kemudian apa lagi? Cara menulis bilangan caca. Kemudian ada tanda apa tadi? Titik. Ya, tanda titik itu gunanya untuk apa, Nak? Ya, untuk memisahkan antara ratusan dan ribuan. Coba siapa bisa menuliskan 6.001? Benar tidak, Nak? Pada angka 6 itu ada tanda titik. Menandakan apa? Ya, pemisahan antara ratusan dengan ribuan. Di situ ratusannya ada tidak? Tidak. Puluhannya ada tidak? Kalau tidak ada berarti tidak dibaca. Makanya bacanya 6.001. Ratusan dan puluhannya tidak ada. Siapa bisa nulis 1002?
Tapi kalau dalam bentuk panjang berarti dia dikisahkan ya. Puluhan ribu, ribuan, kemudian apa lagi? Ratusan, puluhan, satuan. Puluhan ribunya ada berapa tadi? Yang puluhan ribu nilainya berapa di situ? 10 ribu, kemudian ditambah berapa? 0. Karena tidak ada ribuannya kan. Kemudian ratusannya 800, ditambah lagi puluhannya berapa? 60. Terakhir satuannya 7. Itu nilai tempatnya kalau ditulis dalam bentuk apa Rena? Dalam bentuk panjang. Artinya dijabarkan ya, puluhan ribuannya, ribuan, ratusan, kemudian apa lagi? Puluhan dan satuan. Dan ya, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok seperti yang sudah Ibu bagi di minggu kemarin ya. Satu kelompok ada 5. Nanti kalian kerjakan LJK-nya sesuai perintahnya ya. Nah, kelompok 1 rombongan Dakin yang sebelah kanan Ibu ya. Kelompok 2 Fatimah, kelompok 3 Fairel, kelompok 4 Arif. Nah, nanti tugasnya kalian bekerja sama ya, jangan satu orang saja, karena kan berkelompok. Nanti kita bentuk kelompok. Mejanya nanti kita atur lagi ya. Nah, sekarang kita atur mejanya nah ya, mejanya disatukan. Coba kursinya dikeluarkan ya. Mejanya itu satukan. Mejanya satukan. Nah, tadi Ibu sudah bagikan LKPD-nya ya. Nanti di situ ditulis nama kelompoknya. Semuanya harus bekerja ya. Kalau di situ ada 4 soal, berarti 1 orang 1 soal. Nanti berbagi sendiri. Nah, sekarang coba lihat yang lembar kedua. Lihat yang lembar keduanya dulu. Ada lembar keduanya? Ada. Ini kelompok 4 di mana? Lembar keduanya mana? Udah buka semua lembar keduanya? Kelompoknya kelompok 3. Nah, lihat di situ tugas 1. Perhatikan Ibu dulu. Gak ada yang main-main. Tugas 1, misalkan kalian berbelanja di warung, kalian membawa uang berapa di sana nak? 10.000 yang terdiri 2 lembar uang 2 ribuan. Kemudian 3 lembar uang 1.000. Kemudian ada uang koinnya berapa? 2. Ya, uang koin 500-nya ada 2. Kemudian 5 koin uang 200. Kemudian ada 5 koin uang 100. Yang terakhir 10 koin uang berapa? 50. Ya, 50-an. Saat akan membayar belanjaan, coba kalian tuliskan kombinasi uang yang bisa kalian bayarkan untuk jumlah belanja sesuai tabel berikut. Sama-sama, kalau yang sulit soalnya boleh sama-sama bahasnya. Ya, ganti-gantian boleh. Nanti kalau sudah selesai, dirumuskan lagi ya, betul tidak jawabannya. Kombinasinya nih dong. Ada. Berarti satu. Ya. Satu kali.
kasih berapa lembar? Lima ribu. Mana yang 5 lembar. Nah, 5 lembar Irving. Irving berapa? Kalau bulan sedikit nggak mau. Lihat angkanya. Yang B. Dan satuan ya. Satuannya angka berapa? Woi, konten. Iya. Terus Niko lagi Niko. Ratusan dan satuan. Mana yang ratusan itu? Yang C. Lihat C. Nah, C itu berapa bacanya Niko? Iya. Ratusannya 9. Dan satuannya berapa? Satuannya? Ya. Nah, ya pilih. Semoga pakai cepat sembuh. Nah, udah selesai tugasnya. Nah, sekarang kalian presentasikan ke depan ya hasil kerjanya ya. Mulai dari kelompok 1 dulu. Yuk, siapa yang mewakili kelompok 1? Nomor 1 ya yang dapatnya. Yang 1000-nya ada 4 kan? Berarti 5.000 ditambah 4.000 jadi 9.000 ya. Terus yang 200-nya koinnya ada 4. Berarti 800 tambah 100 jadi 900. Ya, koin 50-nya ada 1. Ya, benar jawabannya ya. Ada yang lain tak jawabannya? Sama? Sama semua? Yang kelompok 1 berarti benar ya, jumlahnya pas ya. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 3 ya benar jawabannya ya. Kelompok 4 juga benar. Nah, hari ini pelajaran kita tentang apa tadi? Caca dengan nilai tempat dari puluhan ribu, ribuan, berapa lagi? Puluhan dan ratusan dan satuan. Kita kerjakan lembar evaluasinya ya.
Bilangan dari angka 1 sampai metode sampai satu. Kalau sudah selesai, boleh langsung kumpul di meja itu ya. Kumpulkan di meja itu. Sudah? Nah, dari pelajaran kita hari ini, apa materi yang sudah kalian dapati? Materi yang baru. Bilangan caca. Bilangan caca, terus apa lagi? Nilai tempat. Ya, nilai tempat. Bagaimana belajar hari ini? Senang apa tidak? Senang. Nah, kalau sudah kita mengikuti gerakan yang ini ya. Nanti baru kita pulang ya. Oke. Jadi doa. Ayo, boleh berdiri, boleh berdiri semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar Bu Dian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gini Bu Dian, kemarin kan kita sudah melakukan observasi nih. Terus kita sudah observasi di kelas. Dan sekarang kita akan diskusi mengenai hasil kita observasi di kelas. Oke, sekarang Bu Dian saya sampaikan dulu. Untuk kegiatan pembelajaran pada observasi kemarin itu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan, sesuai dengan modul dan seluruh langkah-langkah serta serentak-serentak yang Bu Dian cantumkan di dalam modul itu sudah berjalan dengan baik. Pengelolaan kelas sudah baik, terus partisipasi anak dalam proses pembelajaran sudah baik. Terus ada beberapa hal nih Bu Dian yang harus kita refleksi antara lain. Menurut Bu Dian waktu ketika saya observasi kemarin, bagaimana sih perasaan Bu Dian? Saya sedikit gugup karena masih diperhatikan. Karena masih diperhatikan, ya. Kalau keadaan siswanya gimana? Keadaan siswanya? Keadaan siswanya lumayan Bisa mengikuti, kira aku nggak nih siswanya? bisa menggunakan kelompok dengan aktif, senang, tidak resip. Oh tidak. Kira-kira ketika kan dari modul ini singkat-singkatnya udah bagus nih dia, terus cara pembelajarannya sudah bagus nih. Kira-kira ada hambatan nggak dia dari ini? Pasti kalau hambatan terutama dalam kaitan modul ya kan. Aduh. Karena modul ini kan harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa, harus menyiapkan video bahan yang dari internet karena waktunya dan kesiapannya itu yang kurang karena kalau di sekolah kan udah banyak pekerjaan apalagi di rumah. Terus kalau itu kendalanya udah siap nih kalau dalam pembelajaran, kalau kendala siswa dan kendala Dalam pembelajaran rasanya nggak begitu, paling kalau anak-anak yang hyper lah Pak. ada anaknya yang tetap Masih yang praktik bisa Oh, karena ini Bu Dian, karena ada anak yang termasuk kendala Bu Dian ya, misalnya ada yang hiperaktif atau gimana. Apa sih langkah-langkah Bu Dian untuk menyelesaikan anak yang hiper ini? Jadi saya dekati, saya cari kebutuhannya apa, maunya apa di dalam hal belajarnya kan, apa dia suka lihat video atau dia suka main game gitu. Di dalam pembelajaran masih Oh, jadi Bu Dian ketika tahu bahwa soalnya anak itu tadi Bu Dian melakukan langkah-langkah seperti itu. apa maunya harus kayak Nah terus Bu Dian kan udah tahu nih bahwasanya cara menyelesaikan anak tadi kan anak yang hiperaktif tadi dengan seperti itu. Kira-kira langkah selanjutnya nih apa sih yang akan Bu Dian lakukan? Saya harus cari yang lebih dari yang sudah dipelajari, paling dari lagi di YouTube atau di artikel lainnya. Artikel yang lain berarti Bu Dian akan melakukan suatu proses kepada anak ini. Misal tadi kan kemudian anak ini ada yang hiperaktif nih, terus kemudian sudah ngasihkan solusinya. Terus Bu Dian katanya tindak lanjutnya mungkin Bu Dian akan menyampaikan atau membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi, soalnya gitu ya. Iya, cari bidang lain lagi, misalnya kalau yang tadi diajak main game, ya itu kalau untuk tenaga barunya diajak apa lagi? Oh, iya. Lebih dewasa. Ini Bu Dian, kira-kira nih untuk mendukung proses pembelajaran Bu Dian, kira-kira Bu Dian apa saja yang dibutuhkan Bu Dian? Untuk mendukung proses pembelajaran kayak yang aktif ini tadi, nah apa yang Bu Dian lakukan di sana? Untuk mengatasi anak yang hiperaktif ini, apakah Bu Dian melakukan sesuatu? Oh ya Bu Dian, setelah kita melakukan banyak perbincangan ini nih,
karena kendala waktu ini. Setelah diobservasi, setelah kita melakukan percakapan, kira-kira perasaan Ibu Dian gimana? Sangat senang karena bisa diajak berbicara bersama, kan bisa tempat ada bertukar pikiran. Nah sudah ini enggak. Nah setelah kita observasi setelah ngomong, kemudian kira-kira aktivitas apa atau aktivitas pengembangan apa yang akan Dian lakukan dalam proses pembelajaran ini? Pertama itu menggunakan itu ada kemudian itu gambarnya itu yang dipelajari. Oh berarti belajarnya itu. Nah Bu, dari pengembangan ini tujuan yang hendak Ibu capai apa? Supaya menjadi guru yang lebih bisa memerankannya sebagai fasilitator untuk anak-anak didik, kemudian untuk mengembangkan profesi. Oh berarti memang istilah itu tujuannya itu untuk kita sebagai guru sebagai fasilitator. Nah kalau boleh tahu nih ukuran keberhasilan kira-kira kalau disebutkan dari 50 sampai 100 Ibu kira-kira berapa persen yang akan dilakukan dalam pengembangan ini tadi? 100% ya, oke. Alhamdulillah. Terus kira-kira alat apa saja yang perlu diperlukan untuk mendukung pengembangan Ibu? Internetannya, berarti memang teknologi ini memang diperlukan dalam pendidikan, apalagi kita sebagai guru itu hendaknya karena teknologi sudah canggih, setidaknya kita memasukkan pembelajaran itu berbasis IT lah gitu ya. Oke. Nah, waktunya kapan Ibu kira-kira? Apakah hari ini mulai atau besok atau gimana? Saya, salah saya. Nah, selain mandiri belajar di internet nih Bu, kira-kira apa lagi sih pengembangan Ibu yang mau Ibu kembangkan? Kolaborasi dengan sekolah. Terus? Selain kolaborasi ini kan biasanya kita ada nih pelatihan mandiri. Nah, gimana menurut Ibu? Oh itu oke. Tujuannya apa? Kira-kira kalau sama kita pengembangan diri kembali itu? Ilmu. Pengetahuan baru. Nah, kira-kira nih Bu, ukuran keberhasilan kira-kira berapa persen? Iya, pengembangan diri ini kalau Ibu terapkan angka keberhasilan itu dari berapa? 100%. Oke. Nah Bu, setiap pengembangan diri itu pasti ada alat atau barang yang untuk mendukung kita. Kira-kira apa sih yang bahan atau alat yang perlu? Nah, internet biasanya. Kalau boleh nih, kapan kira-kira dilaksanakan? Nah, setelah ini langsung. Oke Bu, terima kasih atas partisipasinya, waktunya. Mohon maaf kalau ada salah, tapi kita tetap semangat dalam berproses menuju kebaikan. Karena jadikanlah suatu pembelajaran ini atau suatu kejadian untuk akan lebih baik lagi yang akan mendatang. Karena tidak ada kesalahan yang kita lakukan, tetapi harus kita proses. Yang harus kita tanamkan adalah prosesnya menuju kebaikan. Kalau ada salah yang bukan hal yang biasa saja. Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.